Bagaimana kita menggunakan transisi di dalam khotbah? Berikut ini adalah beberapa tips yang mungkin bisa membantu kita untuk mempergunakan transisi di dalam sebuah khotbah. Kita bisa melakukan sebuah pendekatan yang kita kenal dengan istilah pendekatan ilustratif. Saudara, pernahkah kita naik sebuah jembatan yang kokoh? Jembatan itu menghubungkan dua tempat yang berbeda sehingga kita bisa melangkah dengan aman. Demikian juga dengan sebuah khotbah. Transisi adalah jembatan yang menghubungkan satu bagian dengan bagian berikutnya. Tanpa transisi, jemaat akan terasa harus merompat, berjuang untuk mengikuti khotbah kita. Di dalam struktur khotbah 3-7 point, misalnya kita membuat sebuah struktur tentang kalimat utamanya atau ide teksnya adalah Tuhan adalah sebagai gembala kita yang memberi kepastian di dalam hidup. Bagian pertama atau poin yang pertama kita berbicara mengenai Tuhan yang memelihara hidup kita. Bagian yang kedua kita berbicara tentang Tuhan yang menyertai di dalam lembah kekelaman. Poin yang ketiga kita berkata tentang Tuhan yang menjanjikan kemenangan di dalam kemuliaannya. Maka contoh poin yang lebih tepat, contoh transisi yang lebih tepat antara poin pendahuluan ke poin pertama, kita bisa berkata demikian. Kalau Daud bisa berkata Tuhan adalah gembalaku, apa yang sebenarnya kita alami dari Tuhan? Mari kita terlebih dahulu melihat bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Dengan melihat bagian pertama yang ada di dalam bagian tersebut, kita sedang melihat bahwa ada konteks masa lampau, yaitu Daud yang berkata Tuhan adalah gembalaku. Tetapi ada konteks masa sekarang yang berkata apa yang sebenarnya ia alami bagi Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan sedang mengalami juga di dalam kehidupan dan pemeliharaan hidup kita. Maka di dalam poin yang pertama ke poin yang kedua, antara Tuhan yang memelihara hidup kita adalah Tuhan yang menyertai di dalam lembah kegelapan, kita bisa berkata bahwa kita sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara kita dengan baik. Tetapi hidup kita tidak selalu penuh dengan padang rumput yang hijau. Ada saatnya kita berjalan di dalam lembah yang gelap. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita di sana? Inilah poin yang kedua. Tuhan menyertai kita di dalam lembah yang gelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu betul bahwa sebuah kalimat transisi itu menarik konteks masa lampau, tetapi dia juga berbicara mengenai konteks masa kini. Lalu kita mulai menekankan sebuah kalimat penghubung dari poin pertama ke poin yang kedua. Tuhan yang menyertai. Bagaimana dengan konsep poin kedua ke poin yang ketiga? Kalau poin yang kedua berbicara tentang Tuhan yang menyertai di dalam lembah gelap, poin yang ketiga berbicara tentang Tuhan yang menjanjikan kemenangan dan kemuliaan. Maka poin kedua dan poin ketiga kita bisa berkata demikian. Lembah gelap bukanlah akhir perjalanan orang percaya. Gembala yang baik tidak hanya menyertai, tetapi juga menuntun kepada masa depan. Itu sebabnya Daud bersaksi tentang janji kemenangan. Maka kita sampai pada poin yang ketiga, bahwa Tuhan menjanjikan kemenangan dan kemuliaan. Lalu bagaimana kita mulai menutup kepada bagian penutup? Saudara-saudara, seluruh hidup Daud masa lampau dirangkum dalam sebuah keyakinan.
keyakinannya Tuhan adalah gembalanya. Dan keyakinan itu bukan hanya untuk Daud, tetapi juga untuk kita semua orang percaya yang percaya kepada Kristus. Yang tahu bahwa Kristus adalah penuntun, gembala yang aku. Jadi terlihat bahwa transisi bukan sekedar kata yang menghubungkan. Tetapi kita tahu betul bahwa transisi itu adalah mengulang poin sebelumnya, membuka jalan ke poin selanjutnya, dan menjaga tetap ada di dalam kerangka Kristusentris, kerangka ide besar khotbah kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu betul bahwa seorang pengkhotbah bisa punya isi yang bagus, ilustrasi yang kuat, poin yang alkitabiah. Tetapi tanpa transisi, khotbah itu akan terasa putus, tanpa membuat seni bahwa khotbah itu terasa utuh dan menarik. Buat alur logis antar poin. Pastikan setiap poin yang logis itu sebetulnya memiliki hubungan dengan poin sebelumnya. Hindari perpindahan dari satu gagasan ke gagasan lain tanpa memberi penghubung jembatannya. Jika kita berbicara tentang kasih Tuhan, Anda bisa membawa transisi dengan berkata, karena kasihnya yang begitu besar, ia juga mengajarkan kita tentang pentingnya pengampunan. Terkadang sebuah transisi yang efektif bisa berupa kisah yang singkat yang akan menghubungkan poin demi poin. Mengulangi poin utama, berpindah ke poin selanjutnya atau berikutnya. Ini akan mempermudah kita mengikuti alur khotbah. Gunakan kata atau nada yang dinamis. Perubahan nada, kecepatan juga berfungsi sebagai transisi supaya transisi itu halus, mulus, dengan menurunkan nada penekanan menuju poin yang selanjutnya. Anda dapat menandakan perubahan itu tanpa perlu menggunakan kata-kata yang terlalu banyak atau meringkasnya. Izinkan setelah menyampaikan satu poin yang penting, ringkas di dalam sebuah kalimat sehingga kalimat itu berfungsi sebagai kalimat penghubung yang menunjukkan transisi dalam sebuah khotbah. Apakah kita siap memahami apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Mungkin kalimat demikian itu akan membawa kita kepada transisi selanjutnya. Wah, khotbah bukan hanya menyampaikan sebuah rangkaian teologis yang ada, tetapi mengajak jemaat untuk memahami seni kita menyampaikannya juga. Di pertemuan kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai kualitas sebuah transisi. Seperti kita sedang menonton sebuah film, kalau adegannya itu berpindah tiba-tiba, tanpa alur, penonton akan bingung. Tetapi kalau kita memperhatikan antar adegan itu berjalan mulus, ceritanya hidup dan menyentuh, kita terasa nggak terasa kita sedang ada di babak demi babak. Sang sutradara, sang penulis skenario.
Demikian juga dengan khotbah kita. Kualitas transisi itu menentukan apakah jemaat itu bisa mengikuti alur cerita dengan jelas atau sebaliknya kehilangan arah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, serasa pertemuan kita akan membawa kita kepada poin selanjutnya. Bagaimana menjaga kualitas transisi yang hidup. Tuhan memberkati kita.